1846 memperoleh warisan sejati asal mula primordial. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah menghabiskan banyak usaha, Duke Long akhirnya mencapai kesepakatan dengan Fang Yuan. Dua peringkat 8 Laut Timur, Song Qiyuan dan Shen Chongsheng, menyaksikan proses tersebut tetapi tidak dapat menghentikan mereka. Duke Long tidak hanya memberi kompensasi kepada Fang Yuan sejumlah besar sumber daya kultivasi jalur Qi, yang terpenting, ia bahkan memberikan satu warisan sejati asal primordial kepada leluhur Laut Qi. Hal ini membuat kedua abadi Laut Timur tidak berdaya, tetapi mereka juga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi tekad Duke Long. Tentu saja, mereka hanya melakukan sebagian kecil dari transaksi tersebut di tempat. Leluhur Laut Qi, yang merupakan penyamaran Fang Yuan, menyetujui gencatan senjata dengan pengadilan surgawi. Mereka akan hidup berdampingan sekarang, pengadilan surgawi juga akan menyerahkan sumber daya secara bertahap. Adapun warisan sejati asal primordial, itu juga akan diserahkan dalam beberapa bagian. Bagaimanapun, tidak ada pihak yang mengikuti perjanjian aliansi apapun. Mereka akhirnya menyelesaikan negosiasi mereka, tetapi Fang Yuan tidak hanya tidak pergi, ia memimpin jalan bagi mereka. Fang Yuan sedang mencoba untuk mendapatkan Istana Naga sekarang. Duke Long, mungkin pengadilan surgawi Anda akan dapat menyelesaikan permusuhan Anda dengannya hari ini. Fang Yuan tersenyum saat berkata. Dari ekspresinya, dia tampak seperti seseorang yang akan menonton pertunjukan di samping. Namun, Fang Yuan memutuskan untuk berhenti mengulur waktu. Jika dia terus membuang waktu, Duke Long dan dua dewa Laut Timur mungkin merasakan sesuatu. Dalam hal itu, dia harus memahami situasi ini dengan tegas. Mereka tidak membuat perjanjian aliansi apapun, ketika saatnya untuk bertarung, Fang Yuan akan menyerang secara langsung. Mengenai negosiasi yang mereka buat, siapa yang peduli? Duke Long terbang lurus, dia tampak tenang dan kalem, dia menjawab dengan jelas, jika itu benar-benar terjadi, kita akan memiliki satu masalah yang lebih sedikit di depan. Dua dewa Laut Timur saling memandang. Masalah ini menyangkut Istana Naga, mereka belum akan pergi. Ketika seluruh kelompok mencapai lokasi di mana Istana Naga tersembunyi setelah menyelam ke kedalaman laut, Istana Naga telah menghilang. Apakah Istana Naga benar-benar ada di sini? Para Dewa Laut Timur tidak mempercayainya, mereka curiga bahwa Fang Yuan telah membawa mereka ke lokasi yang salah tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Duke Long tidak menduga bahwa, meskipun Fang Yuan membawa mereka ke sini, ini adalah rute yang telah disimpulkan oleh Peri Ziwei, tidak ada penyimpangan. Sepertinya Istana Naga benar-benar terbang menjauh. Duke Long menghela napas. Fang Yuan tersenyum, sungguh disayangkan, jika Istana Naga diambil oleh Fang Yuan, pengadilan surgawi Anda akan kalah darinya sekali lagi. Fang Yuan memiliki ekspresi seperti pengamat yang penasaran dan bersemangat, dia mencoba memprovokasi Duke Long dengan kata-kata. Duke Long menjawab dengan lugas, dia sama sekali tidak terpengaruh. Karena dia tahu banyak tentang Istana Naga, saat itu ketika keturunannya menciptakannya, istana itu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya seorang manusia naga yang bisa menjadi penguasa Istana Naga. Dalam hal itu, Duke Long, yang memiliki jurus pembunuh pemusnahan manusia naga, pada dasarnya memegang kartu truf untuk melawannya. Jika Fang Yuan benar-benar menaklukkan Istana Naga, dia akan mengubah dirinya menjadi manusia naga, atau memiliki bawahan manusia naga. Fang Yuan adalah orang yang waspada yang terlahir kembali dari masa depan, kecil kemungkinan dia mengubah dirinya menjadi manusia naga. Namun, meskipun begitu, pemusnahan manusia nagaku dapat membunuh salah satu bawahannya yang cakap. Namun, membunuh hanyalah bonus tambahan, kuncinya adalah merebut kembali Istana Naga. Meskipun aku gagal kali ini, itu tidak sepenuhnya tanpa hasil. Setidaknya aku berhasil meningkatkan hubungan leluhur Laut Qi dan pengadilan surgawi, bahkan mungkin ada peluang untuk merekrut leluhur Laut Qi di masa depan. Sedangkan untuk Istana Naga, sekarang setelah muncul, pasti akan meninggalkan petunjuk, aku akan menemukannya sekali lagi. Keuntungan Fang Yuan dari menggunakan kelahiran kembali terlalu besar, dia bisa mengatur pengaturan terlebih dahulu untuk menyerang lebih awal. Aku terlambat dalam kontes Istana Naga ini. Adipati Long memikirkannya sebentar, dia belum terburu-buru untuk menggunakan pemusnahan manusia naga. Kartu truf ini sebaiknya disimpan untuk saat-saat penting di masa depan, untuk mengejutkan Fang Yuan. Tentu saja, Adipati Long juga berpikir bahwa Fang Yuan mungkin tahu tentang pemusnahan manusia naga.
Tetapi jika dia tahu, dia akan waspada terhadapnya, Adipati Long tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dari mengaktifkannya. Bagaimanapun, tidak menggunakannya sekarang masih merupakan keputusan yang bijaksana bagi Adipati Long. Aku tidak bisa membiarkan Istana Naga jatuh ke tangan Fang Yuan. Masalah mengambil Istana Naga dan berurusan dengan Fang Yuan harus dianggap sebagai satu masalah. Fang Zheng, yang berguna melawan Fang Yuan, harus diselamatkan terlebih dahulu. Berpikir demikian, Adipati Long mendekati Shen Chongsheng. Gu Yue Fang Zheng saat ini berada di tangan Shen Chongsheng. Shen Chongsheng sudah siap untuk itu, dia tidak terkejut dengan permintaan Duke Long. Bagaimanapun, klan Shen-nya dan pengadilan surgawi Duke Long sama-sama berada di jalan yang benar, mereka menangani masalah dengan cara yang sama. Shen Chongsheng bersedia melakukan transaksi dengan Duke Long tentu saja, menukar Gu Yue Fang Zheng dengan banyak keuntungan. Dia tidak tertarik pada Gu Yue Fang Zheng, dia tidak berguna. Shen Chongsheng diam-diam bersemangat, dia memutuskan untuk memeras pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi sangat makmur, dia telah melihat percakapan itu sebelumnya. Fang Yuan menonton di samping dan sedikit tergerak juga, tetapi jika dia bertanding melawan Duke Long sekarang, itu bukan ide bagus. Pertama, dia baru saja mencapai kesepakatan dengan Duke Long, jika dia bertindak melawannya sekarang, ini akan bertentangan dengan karakter leluhur Laut Qi. Kedua, Fang Yuan tidak percaya diri dalam bersaing dengan pengadilan surgawi. Jika dia mencoba membunuh Shen Chongsheng untuk merebut Fang Zheng, peluangnya sangat tipis. Namun, Fang Yuan tidak menyerah, dia diam-diam mengirimkan pesan kepada Shen Chongsheng dan bertanya. Shen Chongsheng mendengar bahwa leluhur Laut Qi juga tertarik pada Fang Zheng, dia dengan cepat menjawab, sejujurnya, saya baru saja mencari jiwa Fang Zheng, saya tahu tentang pertemuannya baru-baru ini. Tampaknya dia memang melawan Fang Yuan, entah bagaimana, dia berhasil memberikan pengaruh negatif pada Fang Yuan. Cahaya terang bersinar di mata Fang Yuan saat dia langsung bertanya kepada Shen Chongsheng secara diam-diam, meskipun Fang Yuan ini hanya peringkat 7 dan aku hanya pernah bertemu dengannya sekali, dia meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Karena Fang Zheng melawan Fang Yuan, kamu harus mempertahankannya dan bernegosiasi dengan Fang Yuan. Lagi pula, dia memiliki banyak warisan sejati yang terhormat di tangannya. Jika kamu benar-benar bertransaksi dengan pengadilan surgawi, apakah mereka ingin memberimu warisan sejati yang terhormat? Fang Yuan berusaha meyakinkan Shen Chongsheng untuk mempertahankan Fang Zheng sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Lagi pula, kesulitan merencanakan untuk mengambil Fang Zheng, yang berada di tangan Shen Chongsheng, sama sekali berbeda dengan dia yang berada di tangan pengadilan surgawi. Shen Chongsheng menjawab dengan sangat cepat, dia tidak berani membuat Fang Yuan menunggu, dia tersenyum, leluhur benar, ini saran yang bagus. Dia mengatakan itu sambil menoleh ke Duke Long, jika pengadilan surgawi menginginkan Fang Zheng kembali, berikan aku warisan sejati yang terhormat. Hahaha, Adipati Long tertawa terbahak-bahak karena geli, oh Shen Chongsheng, kau terlalu serakah. Apa kau pikir kau berada di level yang sama dengan Laut Qi? Sahabat Laut Qi mampu mendapatkan warisan sejati yang terhormat melalui pertarungan dan mendapatkan pengakuanku. Jika kau bisa mendapatkan warisan sejati yang terhormat hanya dengan memperdagangkan tawanan, bukankah kau akan memperlakukan Laut Qi sebagai lelucon? Petik 2. Shen Chongsheng, jaga sikapmu. Jika kau masih memiliki tujuan yang tidak realistis, maka mari kita bertarung terlebih dahulu. Perubahan sikap Adipati Long sangat jelas, ia berbicara dengan mendominasi, sama sekali berbeda dari ketika ia berbicara kepada Fang Yuan. Shen Chongsheng merasa sedikit terganggu, Adipati Long sangat fasih, ia sengaja menyebut leluhur Laut Qi, memujinya dan menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar. Namun Shen Chongsheng telah melakukan pencarian jiwa pada Fang Zheng, ia memahami nilai yang dimiliki orang ini, ia tersenyum dingin sambil berkata tanpa rasa takut, Adipati Long, aku tahu bahwa aku bukan tandinganmu, tapi memangnya kenapa? Kau bisa mengalahkanku tetapi kau tidak bisa membunuhku sekarang. Selanjutnya, Fang Zheng ada di tanganku, aku bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Jika Anda tidak ingin memberikan warisan sejati yang terhormat, apa yang ingin Anda tawarkan? Biarkan saya melihat ketulusan pengadilan surgawi. Shen Chongsheng tidak bodoh, dia berbicara dengan nada yang bercampur dengan kata-kata keras dan lembut. Dia telah mengambil langkah mundur dan berhenti meminta warisan sejati yang terhormat dengan paksa. Bagaimanapun,
Duke Long jauh lebih kuat darinya. Kedua belah pihak bernegosiasi untuk waktu yang lama tetapi tidak mencapai kesepakatan. Shen Chongsheng menginginkan banyak hal karena Fang Zheng sangat penting bagi Duke Long dan pengadilan surgawi. Fang Yuan menyaksikan di samping saat dia memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang situasi tersebut. Semakin pengadilan surgawi menempatkan kepentingan pada Fang Zheng, semakin besar kemungkinan dia akan menyusahkan Fang Yuan, dan semakin besar niat membunuh Fang Yuan. Dia diam-diam berbicara kepada Shen Chongsheng, menurut pendapatku, Anda harus menghubungi Fang Yuan terlebih dahulu dan berbicara dengannya. Dia mungkin memberikan harga yang lebih tinggi daripada pengadilan surgawi. Namun Shen Chongsheng telah mengambil keputusan, ia menjawab, leluhur Laut Qi Senior, saya lebih bersedia menyerahkan Fang Zheng ke pengadilan surgawi. Pertama, pengadilan surgawi adalah kekuatan jalan lurus, ia memiliki reputasi yang harus dijaga, ia juga membutuhkan Fang Zheng yang masih hidup. Namun Fang Yuan hanya menginginkan Fang Zheng yang sudah mati, ia mungkin tidak akan bernegosiasi dengan saya secara damai. Kedua, dalam hal kekayaan dan fondasi, siapa di dunia ini yang dapat menandingi pengadilan surgawi? Shen Chongsheng adalah anggota jalan lurus, ia memiliki penghalang bawaan dengan jalan iblis Fang Yuan, ia lebih bersedia berinteraksi dengan pengadilan surgawi meskipun ia penuh dengan kewaspadaan terhadap mereka. Fang Yuan melihat bahwa ia tidak dapat meyakinkannya, ia tidak dapat melakukan ini secara berlebihan jika mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia hanya dapat memikirkan rencana baru. Adipati Long menjadi semakin tidak sabar, ia telah menghabiskan seluruh usahanya untuk bernegosiasi dengan Fang Yuan sebelumnya, itu bukan cara yang biasa ia lakukan dalam menangani berbagai hal. Sekarang ia juga harus berbicara dengan Shen Chongsheng, Adipati Long merasakan dorongan untuk menyerang. Namun Fang Yuan berada tepat di sampingnya, mengingat Shen Chongsheng dan leluhur Laut Qi sama-sama adalah Dewa Laut Timur Gu, Duke Long menahan keinginannya. Pada saat ini, Peri Ziwei memberi Duke Long sepotong informasi. Duke Long mendengarnya dan matanya bersinar, ini adalah alat tawar-menawar yang penting, dia dengan cepat menyampaikannya kepada Shen Chongsheng. Ekspresi Shen Chongsheng berubah, dia berteriak, benarkah? Tentu saja, Duke Long mengangguk, bagaimana dengan itu? Sumber daya yang saya sebutkan sebelumnya dan intel ini. Shen Chongsheng setuju tanpa ragu-ragu. Ini membuat Fang Yuan dan Song Qiyuan merasa terkejut, mereka bertanya-tanya transaksi apa yang baru saja dilakukan keduanya. Gu Yue Fang Zheng diserahkan kepada Duke Long oleh Shen Chongsheng di tempat. Fang Zheng sudah pingsan, Duke Long memeganginya saat ia mengucapkan selamat tinggal pada Fang Yuan. Fang Yuan tidak bisa membuatnya tinggal, ia juga harus mengucapkan selamat tinggal. Dua abadi Laut Timur yang tersisa mengatakan hal yang sama, mereka mengundang Fang Yuan untuk menjadi tamu mereka di klan, mereka berjanji untuk memberikan beberapa sumber daya kepada Fang Yuan sebagai kompensasi karena menghancurkan medan perang abadi secara tidak sengaja. Fang Yuan mengangguk, ia membutuhkan kedua orang ini untuk memengaruhi dunia Gu abadi Laut Timur. Setelah menyetujui waktu, Fang Yuan berbalik dan pergi. Setelah terbang beberapa saat, ia berhenti di awan tertentu. Dari dalam awan, sebuah rumah Gu abadi muncul, klon manusia naga berjalan keluar. Fang Yuan dan klonnya saling tersenyum. Dalam ekspedisi ini untuk mengambil istana naga di Laut Timur, meskipun ada banyak rintangan, tidak ada hal buruk yang terjadi pada akhirnya, perolehannya bahkan lebih dari yang diharapkan, ini adalah token mimpi Gu abadi. Fang Yuan memeriksa istana naga. Token mimpi berbentuk seperti capung, memiliki kepala bundar dan tubuh panjang, dengan sepasang mata merah muda dan 4 pasang sayap transparan. Melihat dari dekat sayapnya yang tipis, orang juga akan melihat lapisan samar lingkaran pelangi. Fang Yuan merasakan kegembiraan di hatinya. Selama ini, dia telah menyimpan harapan yang dalam terhadap Gu abadi jalur mimpi. Dia memiliki banyak gerakan pembunuh jalur mimpi, tetapi dia masih belum memiliki Gu abadi jalur mimpi sampai sekarang. Misalnya, Unravel Dream menggunakan Gu abadi jalur kebijaksanaan Unravel Mystery, Fang Yuan menggunakan sejumlah besar Gu Fana jalur mimpi untuk menggantikan efek dari Gu abadi jalur mimpi yang seharusnya. Hal ini menyebabkan Unravel Dream menghabiskan sejumlah besar Gu Fana jalur mimpi setiap kali. Pada periode awal mendapatkan Unravel Dream, Fang Yuan telah dengan susah payah menyempurnakan Gu Fana jalur mimpi itu satu persatu. Jika dia memiliki Gu abadi jalur mimpi untuk menggantikannya, dia tidak akan mengalami kesulitan seperti itu.
Fang Yuan selalu kekurangan Gu abadi jalur mimpi, tetapi sekarang, ia akhirnya memiliki yang pertama, dan itu sebenarnya adalah token mimpi peringkat 8. Memikirkan kembali penjelajahan alam mimpi, itu benar-benar berbahaya, aku hampir tersesat di dalamnya. Klon manusia naga yang berada di samping menghela napas berat, ia masih merasakan ketakutan yang mendalam, jika aku tidak merasakan sesuatu yang salah sebelumnya dan secara rahasia mengatur Unravel Dream sebelumnya, dan membuatnya aktif ketika aku keluar, aku pasti sudah mengkhianati tubuh utama. Fang Yuan selalu menggunakan Unravel Dream di alam mimpi, tetapi kali ini, ia menargetkan dirinya sendiri. Istana Naga mampu memperbudak peringkat 8 dan menciptakan pemilik baru karena kekuatan alam mimpi. Jadi, ketika klon Fang Yuan menggunakan Unravel Dream pada dirinya sendiri, ia juga menargetkan masalah ini, secara efektif menyelesaikannya. Jurus pembunuh sudah ditetapkan, tetapi orang-orang bisa berpikir. Penggunaan cacinggu yang tepat bergantung pada niat pengguna. Tentu saja, Unravel Dream sendiri tidak dapat menangani token mimpi tingkat 8. Dalam aspek ini, dia harus berterima kasih kepada 4 Dewa Laut Timur termasuk Nenek Rong dan Zhang Yin. Tubuh utama Fang Yuan mengangguk, ini benar-benar alam mimpi tersulit yang pernah aku jelajahi. Namun sebelumnya ketika aku menggunakan inspeksi keberuntungan, Ki biru ungu itu bukanlah kebohongan, itu menandakan bahwa kamu memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa Istana Naga tanpa kehilangan dirimu sendiri. Karena Fang Yuan melihat peluang keberhasilan, dia membiarkan klonnya memasuki mimpi untuk mencoba ujian. Jika bukan karena Ki biru ungu itu, dia hanya akan gagal, tubuh utama Fang Yuan pasti sudah mengambil tindakan. Pada saat ini, Fang Yuan dan klonnya sudah selesai berkomunikasi. Mereka mengetahui pertemuan satu sama lain selama periode ini. Tubuh utama Fang Yuan mengkritik, alam mimpi Istana Naga sangat rumit dan dalam, karena tubuh dan jiwa masuk ke dalam, wajar saja jika emosi ditarik dan dimanipulasi. Mimpi di dalam mimpi juga membuat seseorang tenggelam lebih dalam dan tidak mampu membangunkan diri sendiri. Secara eksternal, ada tindakan pengadilan surgawi, jika aku tidak berhati-hati, pertempuran besar akan terjadi, situasinya akan lepas kendali dengan cepat. Meskipun kedua makhluk abadi Laut Timur ini tampak tidak berbahaya, mereka bukanlah orang yang baik hati. Di kehidupan sebelumnya, mereka telah bertarung melawan Duke Long untuk mendapatkan Istana Naga. Setelah Duke Long menang, selama konvensi jalur pemurnian benua tengah, mereka bahkan bergabung dengan Dewa Gu peringkat 8 lainnya untuk menyerang Gua Naga tersembunyi. Mereka tidak pernah menyerah pada Istana Naga. Sebenarnya, Duke Long memilih untuk bernegosiasi karena leluhur Laut Qi memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga telah mempertimbangkan hal ini. Melihat seluruh situasi, perjalanan Fang Yuan kali ini penuh dengan bahaya, seolah-olah dia berjalan di atas tali yang kencang, kecerobohan apapun dan dia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Namun pada akhirnya, tidak ada bahaya yang terjadi, ia tetap mengendalikan situasi, ini menunjukkan keahlian Fang Yuan dalam perencanaan strategis. Pertama, ia memiliki banyak pengalaman dalam menjelajahi alam mimpi, ia adalah orang nomor 1 di dunia. Meskipun klonnya yang mengambil tindakan kali ini, Fang Yuan telah memberinya metode seperti transformasi pencari realitas mimpi murni dan mengungkap mimpi. Kedua, Fang Yuan membangun panci keberuntungan memasak, ia dapat memeriksa keberuntungan. Fang Yuan telah melihat Ki biru ungu secara pribadi dan tahu ada harapan untuk berhasil, itulah sebabnya ia mencobanya. Ketiga, Fang Yuan mengirim Bai Ningbing dan yang lainnya ke Sungai Waktu dan menggunakan kapal perang terbang Myriad Year untuk bertarung melawan 5 rumah Gu abadi jalur waktu, ia mengalihkan perhatian pengadilan surgawi. Selanjutnya, dengan menggunakan skema, ia menipu Duke Long dan dengan cermat menyeimbangkan kekuatan Laut Timur dan pengadilan surgawi, menggunakan kedua belah pihak untuk keuntungannya. Dan akhirnya, bahkan jika ia gagal, Fang Yuan hanya akan kehilangan satu klon, tubuh utamanya aman dan fondasinya akan utuh. Bahkan jika klon manusia naga mengkhianatinya, Fang Yuan dapat menggunakan koneksi antara dirinya dan klonnya untuk mengejar dan membunuhnya. Lupakan sisanya, hanya metode pelacakan jalur keberuntungan yang tidak dapat disembunyikan oleh Istana Naga. Karena Istana Naga diciptakan selama era teratai merah, sementara jalur keberuntungan diciptakan di masa depan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Karena semua alasan ini, Fang Yuan mampu menghadapi pengadilan surgawi, Dewa Abadi Laut Timur, dan 4 Jenderal Naga sambil menunjukkan kekuatan dan kendali yang hebat.
ia menciptakan situasi di mana ia dapat maju atau mundur sama sekali. Ia memiliki keuntungan besar. Tentu saja, risikonya tinggi. Jika dia kehilangan klon manusia naga, Fang Yuan akan kehilangan semua metode jalur mimpinya. Bagaimanapun, mengungkap mimpi dan transformasi pencari realitas mimpi murni ada bersama klonnya. Namun, dia harus mengambil risiko. Bagaimana mungkin rencana besar tidak berisiko? Dan ini melibatkan rumah Gu abadi peringkat 8 seperti Istana Naga. Adapun keinginan Wu Shuai, itu tidak ada. Tidak ada keinginan yang bisa hidup di alam mimpi selama lebih dari 1 juta tahun. Klon manusia naga mengira dia adalah Wu Shuai selama beberapa waktu, itu adalah efek dari modifikasi token mimpi, memutarbalikkan keinginannya sendiri, menyebabkan klon manusia naga berpikir bahwa dia adalah Wu Shuai, yang telah dihidupkan kembali. Namun, bagaimana keinginan Fang Yuan bisa begitu mudah terdistorsi? Bahkan jika dia tertipu, dia akan merasakannya di masa depan dan perlahan-lahan bangun. Kecuali klon manusia naga tinggal di dalam istana naga sepanjang waktu dan memenjarakan dirinya sendiri, menundukkan dirinya pada efek token mimpi. Pengaturan dan pertimbangan Wu Shuai saat itu benar-benar teliti, usahanya patut dipuji. Setelah tubuh utama Fang Yuan mengetahui pertemuan cloning itu, dia tergerak dan memuji dengan keras, dia benar-benar orang yang tangguh. Sayang sekali Wu Shuai gagal. Bukan karena dia kurang kemampuan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menahan tekanan dari 10 sekte besar benua tengah dan mengembangkan Pulau Bunga Selatan dengan baik? Bakat dan bakatnya sangat tinggi. Itulah sebabnya ayahnya membesarkannya sejak dia masih kecil, setelah itu dia bahkan dipilih oleh Pertapa Semut Hijau, akhirnya menjadi peringkat 8. Meskipun dia menerima bantuan dari luar, kekuatannya sendiri adalah fondasi untuk segalanya. Sayangnya, musuhnya terlalu kuat. Lupakan pengadilan surgawi, hanya Dukelong sendiri yang bisa memusnahkan ras manusia naga. Dan di belakang Dukelong, masih ada konstelasi bintang. Wahyu surgawi bahwa manusia naga akan berkuasa adalah dekrit Dao surgawi. Tetapi yang mulia abadi konstelasi bintang terlalu menakutkan. Setelah mengasimilasi keinginannya sendiri ke dalam keinginan surga, dia benar-benar berhasil memutarbalikkan Dao surgawi. Justru karena itulah, 3 Demon Venerable yang muncul setelah Star Constellation tidak berhasil menghancurkan Heavenly Court, hanya Red Lotus Demon Venerable yang berhasil merusak Fate Gu. Hanya pencapaian kecil ini saja sudah di luar ekspektasi semua orang, lagi pula, Red Lotus Demon Venerable bukanlah iblis dari dunia lain. Jadi, kekalahan Wu Shuai sudah ditakdirkan sejak awal. Bahkan Demon Venerable pun gagal, apalagi Wu Shuai. Wu Shuai bisa berkorban, tetapi pengadilan surgawi memiliki banyak anggota yang bersedia berkorban juga. Dukelong memusnahkan seluruh ras manusia naga, bukankah itu pengorbanan? Star Constellation Immortal Venerable menjadi satu dengan Dao, dia mengorbankan dirinya sendiri. Dari kehidupan Wu Shuai, tubuh utama Fang Yuan belajar tentang kekuatan pengadilan surgawi. Fondasi organisasi ini terlalu dalam. Makam abadi memiliki banyak peringkat 8 yang tertidur. Setelah 1 juta tahun, Dukelong masih hidup. Primordial Origin Immortal Venerable, Star Constellation Immortal Venerable, Genesis Lotus Immortal Venerable, Dukelong, Fiery Ziwei, Chen Yi, dan Thunder Ghost True Monarch, semua orang ini sangat berpengaruh dan kuat. Hari ini, kekuatan besar pengadilan surgawi sudah terbentuk. Itu menekan segalanya dalam sejarah. Bahkan Demon Venerable tidak dapat menentangnya. Hanya ini saja bisa membuat seseorang merasa tercekik. Tidak heran Shen Chong-Seng dan Song Qiyuan merasa sangat waspada, melihat palung bumi muncul dan 5 wilayah menyatu, mereka menjadi lebih cemas dari hari ke hari. Fang Yuan ingin membalikkan tren saat ini. Hanya dengan menghancurkan takdir Gu, aku bisa memiliki harapan untuk hidup abadi. Jika aku gagal, apakah ada yang akan merasa tergerak ketika mendengar ceritaku di masa depan? Hehe, mereka hanya akan tergerak. Setelah memeriksa Istana Naga, Fang Yuan menyimpan klonnya dan Istana Naga di lubang abadi. Dia memanggil Sue Er, Si Cheng, dan Mo Tansang. Fang Yuan menggunakan perjalanan omnidirectional bersama mereka, dengan cepat meninggalkan Laut Timur. Sejak Fang Yuan mencaplok Gua Surga Laut Qi, jurus pamungkas mutiara aliran giok tidak lagi efektif. Dia harus menggunakan perjalanan omnidirectional sebagai gantinya untuk bergerak. Formasi pertempuran kuno juga memiliki keunggulan uniknya sendiri.
Fang Yuan secara alami dapat menggunakan kapal perang terbang Myriad YR untuk bepergian. Rumah Gua Abadi peringkat 8 ini sama sekali tidak lambat. Namun saat ini sedang bertempur di dalam sungai waktu. Bahkan jika Fang Yuan membawanya, dia tidak akan menggunakannya untuk bepergian. Itu terlalu menarik perhatian di dalam celah abadi yang berdaulat. Sebuah istana ungu emas yang megah melayang di udara. Jurus pembunuh abadi, asap cahaya yang menghayal. Klon manusia naga memanipulasi rumah Gua Abadi ini, menghasilkan sejumlah besar asap tebal. Kemanapun asap tebal itu pergi, ia melahap segalanya. Fang Yuan menggunakannya sebagai ujian, ia membawa seekor binatang buas tahun yang tak terlupakan, ia tidak dapat menahan diri saat ia menggeram sambil diliputi oleh asap tebal, menghilang tanpa jejak. Kumpulkan, klon manusia naga itu berkehendak, asap jalur mimpi menyusut kembali ke istana naga seperti ular piton yang kembali ke guanya. Segala sesuatu yang telah ditelannya juga secara alami masuk ke istana naga. Ini adalah jurus pembunuh jalur mimpi yang secara pribadi disaksikan Fang Yuan dalam kehidupan sebelumnya. Saat itu, istana naga menghasilkan asap tebal yang merusak menara pengawas surga, meskipun telah berubah menjadi hantu, ia tetap terkena. Satu keterampilan untuk mendominasi dunia, dalam periode waktu saat ini, dunia Gua Abadi dan bahkan pengadilan surgawi tidak memiliki cara untuk menangani metode jalur mimpi. Efektivitas jalur mimpi langsung terasa. Namun sekarang Fang Yuan sendiri yang menggunakannya, ia menyadari bahwa asap cahaya mimpi ini bukanlah jurus pembunuh ofensif jalur mimpi seperti yang ia kira, melainkan digunakan untuk menangkap musuh. Seperti sebelumnya, Istana Naga hanya menggunakan satu jurus ini untuk menangkap binatang buas tahun purba yang memiliki kekuatan tempur peringkat 8, menekannya di dalam istana dengan mudah. Istana Naga adalah rumah Gua Abadi jalur perbudakan. Meskipun memiliki token mimpi Gua Abadi jalur mimpi peringkat 8, akarnya tidak berubah. Jurus pembunuh asap cahaya mimpi dimaksudkan untuk membantu perbudakan Istana Naga, dengan terlebih dahulu menangkap target dan menjebak mereka, sebelum memperbudak mereka setelahnya. Selain asap cahaya mimpi, Istana Naga juga memiliki dua jurus pembunuh jalur mimpi lainnya. Yang satu disebut Wahyu Mimpi, yang memiliki efek jalur kebijaksanaan, memungkinkan seorang Dewa Gu untuk bermimpi dalam tidur mereka dan memperoleh wahyu. Yang lainnya, disebut mimpi dalam mimpi, itu adalah alam mimpi yang memungkinkan seseorang untuk membangun alam mimpi di dalam alam mimpi. Seperti saat klon manusia naga menjelajahi alam mimpi dan menjadi Wu Shuai, sementara Wu Shuai pergi ke mimpi lain untuk mendapatkan wahyu mimpi, ini adalah kekuatan mimpi di dalam mimpi. Adapun alam mimpi yang menyelimuti istana naga sebelumnya, itu adalah kekuatan token mimpi itu sendiri. Fang Yuan mempertimbangkannya sebentar, pada tahapnya saat ini, asap cahaya mimpi memiliki kegunaan yang paling praktis. Meskipun wahyu mimpi itu mendalam, itu tidak hanya menghabiskan esensi abadi tetapi juga kehendak surga. Dengan kata lain, gerakan mematikan ini membutuhkan partisipasi kehendak surga. Dalam kasus Wu Shuai, ia memegang takdir surgawi, manusia naga dimaksudkan untuk berkuasa. Jadi, kehendak surga membantu manusia naga, tidak apa-apa baginya untuk menggunakan jurus ini, ia akan menerima bimbingan dan bantuan dari Dao surgawi. Namun Fang Yuan tidak bisa. Fang Yuan adalah iblis dunia lain, ia ditekan dan menjadi sasaran kehendak surga. Selama ini, ia telah menjadi musuh kehendak surga, ia memiliki jurus pamungkas yang disebut pembubaran kehendak surga, jurus itu secara khusus digunakan untuk melenyapkan kehendak surga. Bagaimana ia bisa mengharapkan kehendak surga untuk membantunya? Mengenai mimpi di dalam mimpi, jurus pamungkas ini menargetkan alam mimpi, bukan makhluk hidup. Setelah mengaktifkannya, jurus itu dapat membentuk lapisan alam mimpi yang lebih dalam di dalam alam mimpi. Apa gunanya? Jurus itu memungkinkan seseorang untuk mengubah alam mimpi. Wu Shuai menggunakan jurus ini untuk mengubah alam mimpi Istana Naga saat itu, menciptakan mimpi di dalam mimpi. Ketika klon manusia naga Fang Yuan menjelajahinya, ia menghadapi jenis mimpi ini terus-menerus. Tidak dapat disangkal, hal ini membuat alam mimpi menjadi jauh lebih rumit, menjadi lebih mudah bagi penjelajah untuk kehilangan diri mereka sendiri dan menyerah pada alam mimpi. Apa gunanya Fang Yuan untuk itu? Dalam waktu singkat, pikiran Fang Yuan tertuju pada penjelajahan alam mimpi, ia dapat memodifikasi alam mimpi ini untuk menciptakan mimpi di dalam mimpi. Mimpi-mimpi di dalam mimpi ini diciptakan oleh Fang Yuan, mimpi-mimpi itu miliknya. Dalam hal itu, ia dapat membangun zona aman di alam mimpi sehingga ia dapat memulihkan diri atau memulihkan diri di dalamnya.
Namun yang paling penting adalah token mimpi Gu Abadi. Gu Abadi ini mirip dengan token binatang jiwa yang dimiliki Fang Yuan. Yang pertama adalah cacing Gu jalur mimpi yang memiliki kemampuan jalur perbudakan, sedangkan yang terakhir adalah cacing Gu jalur jiwa dengan kemampuan jalur perbudakan yang serupa. Fang Yuan telah mempelajari penggunaan pasti token mimpi peringkat 8 Gu Abadi ini dari roh naga. Saat itu, Duke Long ingin melepaskan pemusnahan manusia naga, Wu Shuai tidak aman darinya. Namun setelah banyak kerja keras dan eksperimen, ia memperoleh beberapa keuntungan, ia dapat menunda kematiannya. Dengan sisa waktu yang dimilikinya, ia mengaktifkan token mimpi Gu Abadi. Ia tidak hanya menghabiskan seluruh esensi abadi tingkat 8 miliknya, tetapi juga emosi, ingatan, dan keinginannya. Setelah ia membuat rencana, ia menjadi sangat kurus, hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Pada akhirnya ia duduk di singgasana naganya, karena pengeluaran besar sebelumnya, ia meninggal setelah beberapa saat. Pada akhirnya, ia mengorbankan dirinya sendiri. Ia menyumbangkan semua yang dimilikinya. Jadi, saat ini, harga untuk mengaktifkan token mimpi Gu Abadi sangat besar. Wu Shuai tidak terbunuh oleh pemusnahan manusia naga, ia meninggal karena menggunakan token mimpi. Fang Yuan diam-diam mengevaluasi, dia adalah seorang Gu immortal jalur perbudakan di puncak. Peringkat 8, dia mengorbankan dirinya untuk mengaktifkan token mimpi dan menciptakan alam mimpi token mimpi ini. Di era saat ini, tanah suci tempat istana naga bersembunyi hancur, ia pergi dan masuk ke dasar laut, menaklukkan Nenek Rong, Zhang Yin, dan jenderal naga lainnya. Meskipun memperoleh 4 ahli kekuatan pertempuran peringkat 8, fondasi alam mimpi jatuh drastis, jadi ketika klon manusia naga menjelajahinya, alam mimpi istana naga menunjukkan jejak kelemahan di beberapa area. Yang paling jelas adalah Wind Cloud Manor dan Black Heaven Temple. Kedua sekte ini adalah bagian dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, mereka bukanlah sekte yang telah ada sejuta tahun yang lalu selama era teratai merah. Alam mimpi tidak dapat menampilkannya dengan benar, ia harus bergantung pada ingatan klon manusia naga. Ini adalah cacat, itu menunjukkan bahwa alam mimpi sudah mencapai batasnya selama waktu itu. Ini artinya, dengan mengorbankan seorang Gu immortal peringkat 8 seperti Wu Shuai, aku bisa memperbudak 4 Gu immortal peringkat 8 dan 1 Gu immortal peringkat 7. Jika ini adalah alam mimpi istana naga dalam bentuk lengkapnya, klon manusia naga itu kemungkinan masih akan dimodifikasi bahkan jika dia menggunakan Unravel Dream. Jadi, dia harus berterima kasih kepada 4 Gu immortal peringkat 8 Laut Timur karena telah menghabiskan banyak kekuatan alam mimpi. Jika token mimpi digunakan sendiri, pengguna akan mati karena menggunakannya karena Gu immortal ini menggunakan semua fondasi Gu immortal untuk menciptakan alam mimpi. Ukuran dan kekuatan alam mimpi akan bergantung pada situasi dan Gu immortal mana yang digunakan untuk menciptakan alam mimpi. Tentu saja, Gu immortal peringkat 6 dan 7 tidak memiliki esensi abadi peringkat 8, mereka tidak dapat menggunakan Gu immortal token mimpi sejak awal. Dan Gu immortal peringkat 8 tidak dapat dipaksa untuk melakukannya, mereka harus melakukannya atas kemauan mereka sendiri. Itu berarti, setiap aktivasi Gu immortal token mimpi akan menghabiskan 1 Gu immortal peringkat 8. Harga ini sangat besar, Fang Yuan tidak mau mencobanya. Namun di masa depan, saat level pencapaian jalur mimpiku meningkat, aku dapat menggunakan token mimpi Gu abadi sebagai inti untuk menciptakan gerakan mematikan yang sesuai untuk membatasi token mimpi, untuk mencegahnya menguras Gu abadi sepenuhnya sehingga menciptakan alam mimpi yang terbatas. Namun, itu tidak terlalu berguna. Fang Yuan memikirkannya, token mimpi Gu abadi sendiri tidak terlalu berguna baginya. Bahkan jika ia memiliki jurus mematikan untuk menciptakan alam mimpi di masa depan yang tidak akan membunuh Gu immortal yang menggunakannya, Fang Yuan tetap perlu mengeluarkan fondasinya sendiri, esensi abadi, dan fondasi jiwa, tetapi yang terpenting, makna sejatinya juga akan diubah dan dikeluarkan. Ini berarti bahwa level pencapaian Fang Yuan akan turun. Tanpa makna sejati, alam mimpi hanya akan menjadi ilusi yang lemah. Justru karena alam mimpi mengandung makna sejati, emosi dapat digunakan untuk menjebak seseorang di alam mimpi. Jika Gu Master berhasil dalam eksplorasi dan mengabaikan gangguan emosi, mereka akan mendapatkan makna sejati dan meningkatkan level pencapaian mereka. Tetapi di masa depan, ketika alam mimpi menjadi umum di mana-mana, aku dapat menghabiskan beberapa level pencapaian untuk membuat jebakan dan berkomplot melawan orang-orang penting. Aku dapat mengubah mereka menjadi bawahanku,
musuh-musuhku akan tertangkap basah. Token mimpi, asap cahaya mimpi, mimpi di dalam mimpi, wahyu mimpi, ini adalah perolehan jalur mimpinya. Bagi Fang Yuan, tidak semuanya praktis, tetapi mereka menyebabkan kemampuan jalur mimpinya meroket beberapa kali. Khususnya, jurus-jurus pembunuh ini adalah bagian dari Istana Naga Rumah Gu Abadi, membuatnya sangat mudah bagi Fang Yuan untuk menggunakannya sesuka hati tanpa banyak latihan sama sekali. Selain jalur mimpi, ia juga memperoleh banyak keuntungan di area lain. Yang paling jelas adalah 4 jenderal naga yang meliputi Zhang Yin dan Nenek Rong. Fang Yuan senang mendapatkan ahli kekuatan pertempuran peringkat 8 baru, 4 sebenarnya. Akumulasi Wusuai dan ras manusia naganya semuanya disimpan di Istana Naga untuk masa depan, semuanya sekarang menjadi milik Fang Yuan. Warisan ini sebagian besar adalah konten yang terkait dengan jalur perbudakan. Tetapi yang paling berharga terkait dengan tembok kristal Qian Kun, puncak kecaman, dan semut tentara. Wu Shuai menekan dan memperbudak nona paviliun kaligrafi saat itu, ia mendapatkan paviliun kaligrafi rumah Gu Abadi miliknya. Wu Shuai menemukan bahwa alasan paviliun kaligrafi begitu kuat adalah karena ada banyak pecahan tembok kristal Qian Kun yang tersimpan di dalamnya. Tembok kristal Qian Kun adalah wilayah terpencil surga dan bumi, tercatat dalam U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003E, tetapi selalu dalam keadaan terfragmentasi. Fragmen tembok kristal Qian Kun milik paviliun kaligrafi hanyalah sebagian dari aslinya. Nilai puncak kecaman, sebagai perbandingan, mirip dengan laut pemurnian yang belum selesai. Roh daratan Langya berambut putih ingin menciptakan wilayah terpencil surga dan bumi laut pemurnian, ia membayar biaya yang sangat besar tetapi tidak berhasil. Puncak kecaman telah selesai dibangun, tetapi hanya dapat dianggap pada tingkat wilayah terpencil surga dan bumi yang belum selesai, pada hakikat lebih rendah daripada laut pemurnian. Semut tentara adalah warisan sejati dari Green An Ascetic, setelah Wu Shuai mewarisinya, dia memanfaatkannya dengan baik. Itu adalah metode ofensif utamanya saat itu, selama mereka tumbuh hingga jumlah tertentu, mereka akan memiliki kekuatan yang mengerikan, seseorang akan mampu melawan sekelompok Gu Immortal peringkat 8 sendirian. Dan akhirnya ada Istana Naga itu sendiri, roh naga, dan tingkat pencapaian jalur perbudakan. Setelah klon manusia naga melewati alam mimpi, tingkat pencapaian jalur perbudakannya langsung naik ke Grandmaster kuasi tertinggi. Saat itu, tingkat pencapaian jalur perbudakan Wu Shuai hanya satu tingkat dari Grandmaster tertinggi. Meskipun dia memiliki bonus bakat jalur perbudakan laten manusia naga, bakatnya benar-benar mengerikan. Sepanjang sejarah, ada banyak pahlawan dan jenius yang naik ke panggung ketenaran. Di sungai sejarah yang panjang, ada banyak bintang bersinar yang memiliki cahaya menyilaukan mereka sendiri, meskipun ada 10 orang terhormat yang berdiri di atas mereka dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka tidak kehilangan warna unik mereka sendiri. Keuntungannya sangat besar, Fang Yuan pada dasarnya mewarisi warisan seluruh ras manusia naga. Untuk memproses keuntungan ini, dia membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan sedikit tidak berdaya, dia punya waktu terbatas, dia hanya bisa memilih untuk memanfaatkan yang membantunya. Semut tentara tidak akan dilatih sekarang, metode ini hanya lapisan gula pada kue. Fang Yuan sudah memiliki kekuatan tempur untuk melawan seluruh kelompok peringkat 8 sendirian. Selain itu, membangun pasukan semut dari awal akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Tembok kristal Qian Kun dan puncak kecaman adalah fondasi jalur informasi. Fang Yuan tidak memiliki metode dalam aspek ini. Sebelumnya, dia membuat Li Xiaobai memasuki surga gua sastra mendalam untuk tujuan ini juga. Yang membuat Fang Yuan merasa sedikit menyesal adalah Istana Naga tidak memiliki metode pertahanan jalur mimpi. Jika ada, di dunia saat ini, di mana jalur mimpi terlalu maju untuk era itu akan lebih kuat dan berguna daripada mantel musim dingin dan segel perlindungan aliran balik. Tetapi memikirkan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan dapat menerima kenyataan ini. Jika Istana Naga memiliki metode pertahanan jalur mimpi seperti itu, tidak akan ada invasi dari Duke Longdi dalam lubang abadi yang berdaulat. Formasi jalur pemurnian rambut panjang mengeluarkan suara keras saat sejumlah besar saripati abadi leci putih diteteskan, api besar yang membumbung ke langit muncul. Di dalam api yang berkobar, klon manusia naga duduk bersila dengan mata terpejam, dia tanpa ekspresi seolah-olah dia tertidur. Sementara itu, tubuhnya mulai mencair, menyerupai besi yang baru saja mulai mencair menjadi cairan.
Ini tentu saja hal yang menyakitkan, tetapi jiwa klon manusia naga telah meninggalkan tubuhnya terlebih dahulu, sekarang berdiri di samping roh tanah Langya. Tubuh utama Fang Yuan secara pribadi mengendalikan formasi jalur pemurnian sementara roh tanah Langya, rambut keenam, dan yang lainnya membantunya. Fang Yuan memobilisasi hampir semua tenaga manusia jalur pemurniannya di sini, dia mengerahkan segalanya. Saat api menyala, daging dan kulit klon manusia naga secara bertahap membengkak dan melepuh, dan segera dia benar-benar cacat. Itu tampak seperti koloid atau gelembung yang akan meletus sepenuhnya. Hati-hati dan tetaplah tenang, aku serahkan ini padamu, roh daratan Langya. Fang Yuan sendiri yang memimpin situasi sambil memberikan instruksi. Roh daratan Langya mengangguk. Fang Yuan tidak perlu menghanguskan dan melelehkan klon manusia naga itu sepenuhnya. Jika dia melakukannya, itu sama saja dengan membunuhnya. Yang dibutuhkan Fang Yuan adalah kondisi saat ini, di mana klon manusia naga telah mencapai batas yang dapat ditanggungnya, tetapi hanya di ambang kehancuran. Untuk mempertahankan kondisi ini, Dewa Gu harus memanipulasi api yang kuat sambil memperhatikan dengan saksama kondisi klon manusia naga itu. Fang Yuan menyerahkan tugas ini kepada roh daratan Langya, dia telah berubah menjadi roh daratan berambut putih yang stabil dan tenang. Dia memiliki pengalaman jalur pemurnian yang mendalam yang tidak dapat dibandingkan dengan Fang Yuan. Ini adalah langkah yang tidak dapat menerima kesalahan yang ceroboh. Fang Yuan yakin dengan roh daratan Langya yang menanganinya. Selanjutnya, Fang Yuan mulai mengaktifkan formasi jalur pemurnian saat jejak petir berkumpul. Percikan petir ini hitam pekat dan tebal seperti sumpit, mereka berderak terus-menerus. Percikan petir memasuki kobaran api seolah-olah memasuki ruang hampa. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh kobaran api. Di bawah kendali Fang Yuan, percikan petir menusuk tubuh klon manusia naga, menembus gumpalan darah dan daging, menempel pada kerangka lunak. Percikan petir hitam pekat itu menahan kerangka di tempatnya saat perlahan bergerak keluar, membawa salah satu tulang lengan klon manusia naga keluar bersamanya. Tulang lengan itu tidak tahan panas, tulang itu mulai menunjukkan tanda-tanda mencair, tetapi pada saat ini, Six Hair yang sudah siap mengaktifkan formasi jalur pemurnian dan mengirimkan gelombang gelembung. Fang Yuan dengan cepat melemparkan tulang lengan itu ke dalam gelembung. Gelembung-gelembung itu mengelilingi tulang lengan dan dengan cepat terbang ke atas, keluar dari puncak api yang mengamuk. Para Dewa Gu manusia berbulu sudah menunggu di sana, mereka menyiapkan genangan plasma petir. Tulang lengan itu dimasukkan ke dalam plasma petir dan terus-menerus disempurnakan, ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, Dewa Gu manusia berbulu lainnya mengambil alih, meletakkan tulang lengan itu di arus hijau untuk mencucinya. Langkah ketiga, yang lain mengambil alih. Tulang lengan itu dipanggang, dicuci, dan dibersihkan, tulang itu menyusut drastis, dan terkubur di tumpukan tanah yang terbuat dari tulang putih pucat. Selanjutnya, formasi jalur pemurnian menggunakan kekuatan jalur waktu untuk mempercepat waktu tanah tulang. Tanah tulang terus diserap oleh tulang lengan saat ukurannya semakin mengecil. Tulang lengan hanya menyerap setengah dari tanah sebelum berhenti. Tulang itu dikeluarkan, masih ada 3 langkah lagi yang menunggu. Ini adalah tulang lengan, sementara klon manusia naga memiliki total lebih dari 3.000 tulang di tubuhnya, semuanya akan diproses dengan cara yang sama. Dan ini hanya tulang-tulangnya, daging, darah, otak, organ, kuku, dan rambut klon manusia naga, semuanya perlu disempurnakan. Ini adalah pekerjaan yang sangat membosankan, Fang Yuan sendiri memiliki efisiensi yang terlalu rendah, itulah sebabnya dia memobilisasi semua ahli jalur penyempurnaannya. Untungnya, meskipun penyempurnaan klon manusia naga itu membosankan, itu tidak sulit. Kesulitan terbesar adalah bahwa perhatian dibutuhkan setiap saat untuk menjaga kondisi klon manusia naga. Roh Tanah Langya bertanggung jawab atas hal ini sehingga Fang Yuan merasa yakin. Mengikuti proses ini, setelah 3 hari 3 malam di celah abadi yang berdaulat, formasi jalur penyempurnaan rambut panjang akhirnya berhenti. Tulang-tulangnya telah kembali, rambut, darah, daging, kuku, organ, dan otaknya telah disempurnakan dengan baik, sekarang dia kebal terhadap jurus pembunuh pemusnahan manusia naga. Dulu ketika Duke Long menciptakan metode perpanjangan umur manusia naga, dia menggunakan kedalaman jalur transformasi, jalur Qi, dan jalur manusia, tetapi Fang Yuan tidak kekurangan keahlian dalam ketiga aspek ini sekarang. Lebih jauh lagi, fondasi jalur penyempurnaan Fang Yuan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh Duke Long.
Dan dengan kemampuan jalur kebijaksanaannya, jika diberi cukup waktu, Fang Yuan pasti akan mampu mematahkan jurus pembunuh pemusnahan manusia naga. Tidak ada jurus pembunuh yang tidak bisa dipatahkan. Hanya saja diperlukan proses bertahap, waktu yang lama diperlukan untuk terus mencoba-coba-coba. Setelah mendapatkan istana naga, Fang Yuan memperoleh hasil penelitian dari eksperimen manusia naga, itu sangat membantunya. Faktanya, Wu Shuai sangat dekat dengan keberhasilan saat itu, meskipun dia tidak benar-benar berhasil menghancurkan jurus pembunuh pemusnahan manusia naga, dia telah mengonseptualisasikan banyak ide, dia hanya kekurangan waktu untuk bereksperimen pada ide-ide itu. Selama periode terakhir sebelum pemusnahan manusia naga, para dewagu manusia naga bekerja sama dengan Wu Shuai, mereka menempatkan lubang abadi mereka di benua tengah sebagai lokasi pengujian, mereka mencoba semua metode ini secara berurutan, mereka menyebarkan benih harapan. Tanah terberkati manusia naga yang ditemui Fang Zheng adalah salah satunya. Tentu saja, itu bukan dari kumpulan tanah terberkati pertama, para dewagu manusia naga yang muncul di tanah terberkati telah menempatkan lubang abadi mereka sendiri, menggantikan tempat generasi sebelumnya setiap kali. Fang Yuan tidak tahu berapa banyak generasi yang telah berlalu, dia juga tidak peduli. Tetapi dia menggunakan informasi berharga ini untuk menyimpulkan rencana mana yang paling mungkin berhasil dari semua metode yang telah dikonseptualisasikan Wu Shuai. Informasi mengenai masalah yang melibatkan Fang Zheng diperoleh oleh Fang Yuan setelah Shen Chong Sheng memberinya hasil pencarian jiwanya. Shen Chong Sheng tidak tahu betapa berharganya informasi ini, pada dasarnya ia menyerahkan solusinya kepada Fang Yuan. Fang Yuan memiliki kemampuan dan petunjuk untuk akhirnya memodifikasi ras manusia naga. Mulai hari ini dan seterusnya, klon manusia naga akan sepenuhnya kebal terhadap jurus pembunuh pemusnahan manusia naga. Tentu saja, itu hanya pemusnahan manusia naga milik Dukelong. Jika Fang Yuan menciptakannya sendiri, klon manusia naga itu akan tetap terpengaruh olehnya. Bagaimanapun, Fang Yuan secara pribadi telah menciptakan klon manusia naga baru. Ia tahu segalanya tentangnya. Pada titik ini, pekerjaannya belum selesai. Jiwa klon manusia naga milik Fang Yuan telah beradaptasi dengan tubuh manusia naga asli, sehingga ia juga berada di bawah pengaruh jurus pembunuh pemusnahan manusia naga milik Dukelong. Oleh karena itu, ia harus memodifikasi jiwa klon manusia naga berikutnya. Tidak perlu menggunakan formasi jalur penyempurnaan untuk ini, Fang Yuan memiliki sejumlah besar metode jalur jiwa. Berurusan dengan jiwa jauh lebih mudah daripada tubuh. Secara kebetulan, fondasi jiwa klon manusia naga perlu ditingkatkan, jadi Fang Yuan untuk sementara menempatkan klon manusia naga di formasi jiwa yang mengeluarkan segudang keberanian untuk berkultivasi. Fondasi jiwa adalah fondasi jalur perbudakan. Saat ini, Istana Naga telah memperbudak 4 jenderal naga, itu adalah batasnya. Untuk memperbudak lebih banyak makhluk hidup, penguasa Istana Naga perlu mempertahankannya dengan jiwa mereka. Melihat hal ini, Fang Yuan mulai mengerti mengapa roh naga mengakui Bai Ningbing di kehidupan sebelumnya. Pasti saat itu sedang darurat, Istana Naga membutuhkan jiwa Bai Ningbing untuk membagi beban dan memperbudak naga jahat di Zhangsheng. Roh naga dapat mengendalikan Istana Naga sejak awal, mirip dengan roh surgawi dan roh daratan, ia dapat mengakui seorang tuan dan eksis tanpa batas. Tentu saja, seseorang perlu memiliki identitas manusia naga dan aspirasi untuk mengembangkan ras manusia naga agar dapat diterima oleh roh naga. Berpikir demikian, Fang Yuan tersenyum. Mengembangkan ras manusia naga bukanlah hal yang mustahil. Fang Yuan telah mulai membesarkan manusia varian dalam skala besar, salah satunya adalah memahami jalan manusia, yang lain adalah mengelola celah abadi dan terakhir, mencoba dan memperoleh warisan manusia varian. Apakah ia akan mengembangkan manusia naga atau tidak? Apakah ada perbedaan baginya? Tidak, tentu saja, Fang Yuan akan membesarkan ras manusia naga barunya, ia pasti tidak akan mengembangkan ras manusia naga lama. Oleh karena itu, dengan cara tertentu, Fang Yuan sekarang adalah leluhur ras manusia naga baru. Pengadilan surgawi peduli dengan ras, itu adalah dasar mereka. Namun, Fang Yuan tidak peduli. Jadi bagaimana jika manusia naga berkuasa? Fang Yuan sama sekali tidak peduli tentang itu. Satu-satunya tujuannya adalah kehidupan abadi. Jika mengembangkan ras manusia naga dapat membantunya mencapai tujuan ini, maka dia akan melakukannya. Jika mereka menghalanginya di masa depan, dia akan melenyapkan mereka. Itu sangat sederhana. Jika menjadi manusia naga berarti dia dapat mencapai kehidupan abadi,
Fang Yuan akan segera meninggalkan identitas manusianya dan berpindah pihak, bahkan jika banyak orang bangga dengan status manusia mereka. Klon manusia naga tidak memiliki nama. Dia akan dipanggil Wu Shuai saat itu. Fang Yuan benar-benar baik-baik saja dengan itu. Klon manusia naga mulai mengolah dan memodifikasi jiwanya. Klon jalur waktu masih menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk membuat deduksi tanpa akhir. Klon jalur mimpi masih menunggu. Fang Yuan awalnya ingin Istana Naga membantu klon jalur mimpi dengan kesengsaraannya, tetapi setelah mendapatkannya, dia menyadari Istana Naga tidak memiliki gerakan pembunuh defensif jalur mimpi. Ini membuat rencana Fang Yuan gagal. Jika ada kesengsaraan jalur mimpi, bagaimana Fang Yuan akan bertahan melawannya? Bahkan segel perlindungan aliran balik tidak akan berguna saat itu. Ada satu cara, yaitu menggunakan token mimpi Gu abadi sebagai inti untuk menyimpulkan jurus pamungkas jalur mimpi yang dapat digunakan. Namun, jurus ini harus berada di peringkat 8. Fang Yuan telah mencapai jalur kebijaksanaan, tetapi level pencapaian jalur mimpinya bahkan belum mencapai master. Ini merepotkan. Dia perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Fang Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk menundanya. Dia tidak akan memberi kesempatan pada kehendak surga untuk berkomplot melawannya Laut Timur. Markas besar klan Shen, Pulau Burung Pipit Ungu Rosewood. Tetua tertinggi pertama klan Shen, Shen Chong Sheng berkata dengan antusias, Laut Qi Senior, ini adalah T6 suara dari klan Shenku, silakan dinikmati. Fang Yuan mengangguk sambil melihat cangkir di depannya. T6 suara adalah teh khas klan Shen. Teh ini sangat terkenal di 5 wilayah, lebih unggul dibandingkan dengan teh Kingpu dari Rumah Afinitas Roh, teh Bayangan Naga dari Dermaga Naga Myriad, teh Mempesona klan Kiao Perbatasan Selatan, dan teh Harum 7 Li dari klan Fang. Teh 6 suara tidak diminum hanya dalam satu cangkir, melainkan satu set berisi 6 cangkir teh. 6 cangkir teh ini memiliki detail yang sangat spesifik dalam hal proses penyeduhan, suhu, cangkir yang digunakan, urutan minum, dan cara minum yang tepat. Fang Yuan pertama kali memegang cangkir pertama, teh ini sangat jernih, seperti langit tanpa awan, sangat murni dan utuh. Suara kayu musim gugur. Fang Yuan berpikir dalam hati sambil menikmati tehnya. Begitu dia meminumnya, dia merasa segar karena pikirannya menjadi jernih, murni dan bersih. Seolah-olah dia telah berubah menjadi burung yang terbang dengan riang, atau angin sepoi-sepoi yang bergerak santai di langit musim gugur. Setelah beberapa saat, Fang Yuan meminum cangkir teh kedua, suara aliran awan. Teh ini memiliki tekstur khusus, lembut seperti kapas tidak seperti teh biasa. Teh ini meleleh saat masuk ke mulut, berubah menjadi aliran air yang agak dingin yang mengalir ke tenggorokannya, diminum dalam satu tegukan tanpa ragu. Setelah teh masuk ke perutnya, kabut tipis mulai muncul di lidah, tenggorokan, dan ususnya. Kabut teh yang pekat ini memenuhi tubuhnya dan bahkan meresap ke organ dalamnya. Teh yang enak. Setelah menikmatinya sebentar, Fang Yuan melanjutkan ke cangkir ketiga. Teh ini disebut tangisan sedih sungai. Teh itu ditampung dalam cangkir panjang, teh di dalamnya tidak tenang, ada sedikit riak di dalamnya, ini tampak seperti sungai mini. Fang Yuan menuangkan teh ke dalam mulutnya saat dia merasakan perasaan yang sangat mendalam, dia lupa tentang dirinya sendiri. Dia merasa seperti sungai yang telah melalui liku-liku yang tak terhitung jumlahnya. Setelah banyak kekacauan, dia akhirnya memasuki Laut Timur. Suara kayu musim gugur, suara aliran awan, tangisan sedih sungai, harpa giok, tangisan burung phoenix, tawa kembang sepatu. 6 cangkir ini adalah teh yang sangat baik jika diminum sendiri, tetapi yang paling menakjubkan adalah bahwa mereka saling terkait. Setelah Fang Yuan meminum keenamnya, dia merasa linglung karena perasaan yang sangat tak terlukiskan menelan kelima indranya, dia sangat terpesona. Pada saat dia kembali sadar, 2 jam telah berlalu. Melihat Fang Yuan merasa puas, tetua tertinggi pertama klan Shen, Shen Chong Sheng, menjadi sangat senang sambil tertawa, mendapatkan pujian dari Laut Qi Senior sepadan dengan persiapan 3 hari 3 malam oleh para dewa Go klan saya. T6 suara terbuat dari bahan abadi, hanya ahli penyempurnaan Gu di antara para dewa Gu yang bisa membuatnya. Untuk memurnikan satu set T6 suara, Shen Chong Sheng bahkan harus terlibat sendiri. Teh ini memiliki berbagai tingkat bahan yang dapat digunakan, karena Shen Chong Sheng yang memurnikannya. Ia menggunakan bahan-bahan kelas atas, menghabiskan sejumlah besar bahan abadi peringkat 8. Bahan abadi peringkat 8 mahal, menggunakannya untuk memurnikan Gu adalah hal yang biasa,
tetapi ia menggunakannya untuk tes sekarang. Setelah Fang Yuan meminumnya, tidak ada yang tersisa. Ini benar-benar kemewahan, tetapi itu menunjukkan betapa antusiasnya Shen Chongsheng untuk menjamu Fang Yuan. Setelah minum teh, Shen Chongsheng mengundang Fang Yuan untuk menjelajahi pulau burung pipit ungu Rosewood ini. Pulau ini sendiri merupakan titik sumber daya raksasa. Pulau itu tidak terbuat dari tanah atau batu, melainkan tanaman terpencil yang tak terlupakan, kayu rosewood ungu penekan laut. Kayu rosewood ungu berakar di dasar laut, mahkotanya tumbuh di atas air, cabang-cabangnya terjalin menjadi pulau ini. Spesies yang tak terhitung jumlahnya hidup di pulau ini, sebagian besar adalah burung pipit. Ketika burung pipit ini berkicau, cabang-cabang kayu rosewood ungu akan bergetar dan mengeluarkan suara-suara yang indah. Suara-suara ini akan menyebar jauh dan luas, menenangkan laut di sekitarnya. Laut di sini tenang dan sunyi seperti cermin, tidak ada angin di langit sama sekali. Inilah alasan mengapa kayu rosewood ungu, penekan laut, diberi nama. Shen Chongsheng dengan hangat melayani Fang Yuan selama 2 hari penuh, dia secara pribadi menemaninya sepanjang waktu, sementara kadang-kadang juga mengundang beberapa wanita abadi klan Shen untuk melayani Fang Yuan. Fang Yuan berbicara kepadanya dengan sangat harmonis. Sebelum pergi, Shen Chongsheng memberikan hadiah kepadanya dengan kedua tangan. Hadiah-hadiah ini sangat berharga, tidak hanya ada sejumlah besar bahan abadi, bahkan ada 2 tangkai tanaman kuno terpencil si Suppressing Purple Rosewood. Si Suppressing Purple Rosewood milik klan Shen adalah tanaman terpencil yang tak terlupakan, ia hanya dapat menghasilkan cabang khusus setiap 800 tahun. Mencangkok cabang-cabang ini akan memungkinkan seseorang untuk menumbuhkan si Suppressing Purple Rosewood tingkat kuno. Meskipun si Suppressing Purple Rosewood memiliki banyak cabang, cabang-cabangnya yang lain tidak dapat dicangkok untuk tujuan ini. 2 tangkai si Suppressing Purple Rosewood ini bukan hanya tanaman kuno terpencil, mereka adalah 2 titik sumber daya berukuran besar. Demi berteman dengan leluhur Laut Qi, Shen Chongsheng telah berinvestasi banyak, jauh lebih banyak daripada Song Qiyuan. Sebelum datang ke klan Shen, Fang Yuan telah pergi ke klan Song dan menerima sambutan serta keramah tamahan dari Song Qiyuan. Setelah 2 perjalanan ini, reputasiku seharusnya menyebar di Laut Timur, tidak, seharusnya menyebar di kelima wilayah. Fang Yuan berpikir dalam hati. Identitas leluhur Laut Qi Fang Yuan ditakdirkan untuk terkenal di dunia. Ini diputuskan saat ia bertarung 1 lawan 1 dengan Duke Long. Selanjutnya, aku akan menunggu reaksi dari kekuatan super Laut Timur lainnya. Mereka semua akan mengundangku untuk mengunjungi mereka. Fang Yuan berencana, tampaknya selama kurun waktu ini, tubuh utamanya akan menghadiri perjamuan di mana-mana. Inilah yang diinginkan Fang Yuan. Laut Timur kaya akan sumber daya tetapi tidak memiliki suara yang bersatu, tidak memiliki pemimpin yang memiliki aspirasi besar atau pandangan jauh ke depan. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Laut Timur ditekan oleh wilayah lain. Dalam kehidupan ini, meskipun Laut Timur mengerahkan beberapa peringkat 8 untuk bertindak bersama, mereka hanya mengejar istana naga, mereka tidak punya pikiran untuk menyerang pengadilan surgawi atau kota kaisar. Laut Timur tidak seperti perbatasan selatan yang memiliki klan Wu, ia memiliki karakter tangguh Wuyong. Ia tidak seperti dataran utara yang memiliki surga panjang, umur, dan ia tidak seperti benua tengah yang memiliki pengadilan surgawi. Laut Timur cukup mirip Gurun Barat, tetapi Dewa Gurun Barat terbiasa bekerja sama, sumber daya mereka juga jauh lebih miskin dibandingkan dengan Laut Timur. Dalam ingatan Fang Yuan, Laut Timur tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun kekuatan super Laut Timur memiliki fondasi yang dalam, sementara para dewa tunggal mereka juga jauh lebih kaya daripada mereka yang berada di 4 wilayah lainnya. Tetapi mereka terlalu terpecah belah. Bagaimana jika seorang pemimpin yang kuat muncul? Bagaimana jika mereka memiliki suara yang bersatu? Seseorang seperti leluhur Laut Qi yang mengolah jalur Qi, ia tidak memiliki konflik dengan kekuatan super Laut Timur atau bahkan sebagian besar Dewa Gu dalam hal sumber daya. Ia bahkan memiliki kekuatan pertempuran setingkat Duke Long, ini adalah fondasi terbesarnya dalam mengintimidasi yang lain. Bisakah leluhur Laut Qi berhasil menjadi pemimpin Laut Timur? Tentu saja, Fang Yuan tidak berharap kekuatan super Laut Timur akan mendengarkan dan mematuhi rencananya, itu tidak realistis. Namun, untuk menjadi pemimpin aliansi secara resmi, itu mungkin. Bukankah Shen Chongsheng dan Song Qiyuan memikirkan hal ini? Mereka ingin memastikan leluhur Laut Qi tetap bersama Laut Timur,
di masa depan ketika perang dimulai, mereka akan bisa mendapatkan perlindungannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Fang Yuan juga menginginkan ini. Bahkan jika dia hanya seorang pemimpin aliansi dalam nama, dan tidak dapat mencampuri urusan internal kekuatan super, selama dia dapat memengaruhi dunia Gu Immortal Laut Timur, tujuan Fang Yuan akan tercapai. Jangan lupa bahwa 4 abadi tunggal peringkat 8 Laut Timur, Zhang Yin, Nenek Rong dan yang lainnya, sudah menjadi Jenderal Naga Istana Naga. Dengan dukungan mereka dan status Fang Yuan sebagai pemimpin aliansi, dia akan memberikan pengaruh yang besar. Lupakan yang lainnya, tepat selama konvensi jalur pemurnian benua tengah, ketika pengadilan surgawi mencoba memperbaiki Gu Takdir, Fang Yuan dapat memimpin Laut Timur dan menggunakan kekuatannya dalam suasana yang tepat. Peringkat 8 Laut Timur ingin mendapatkan bantuan Fang Yuan, mereka tidak hanya ramah, mereka bahkan memberinya hadiah mahal. Bahkan selama waktu normal, kekuatan pertempuran dan sikap leluhur Laut Qi sudah membuat mereka ingin memenangkannya. Sekarang, dengan munculnya palung bumi dan 5 wilayah bergabung menjadi satu, itu bahkan lebih diperlukan. Istana Naga menyelam ke laut dan turun hingga mencapai dasar laut. Daerah laut ini tampak sangat biasa, tetapi setelah Istana Naga menunggu beberapa saat, suara klon manusia naga bergema dari dalam, Istana Naga telah tiba, di mana suku Gu. Suaranya menyebar dan bergema di kedalaman laut. Klon manusia naga menunggu dengan sabar, setelah beberapa saat, pemandangan di laut berubah saat sebuah pintu masuk terbuka, menunjukkan tanah yang diberkati yang tersembunyi di dalamnya. Seorang Dewa Gu peringkat 8 berjalan keluar dan menatap Istana Naga dengan tatapan waspada yang memiliki jejak kegembiraan di dalamnya. Dia menangkupkan tinjunya, saya adalah pemimpin suku Gu ke-39.767, siapa pemilik Istana Naga saat ini? Klon manusia naga Fang Yuan berjalan keluar, saya Wu Shuai. Ekspresi suku Gu bergetar, dia bertanya, apa hubunganmu dengan Fang Yuan? Klon manusia naga tertawa terbahak-bahak, kerja sama bersama, tanpa bantuan Fang Yuan, bagaimana saya bisa hidup kembali? Pemimpin suku Gu mengangguk, dia tidak terkejut. Berita tentang Duke Long, Fang Yuan, serta pertarungan antara leluhur Laut Qi dan Duke Long telah menyebar jauh dan luas. Klon manusia naga itu memiliki ekspresi serius, dunia berubah dengan cepat, momen krusial akan segera tiba. Pemimpin suku Gu, apakah sukumu masih akan menjunjung tinggi perjanjian kita dari sejuta tahun yang lalu? Pemimpin suku Gu tersenyum. Dia tidak segera menjawab, kita perlu membahas masalah ini secara mendalam. Senior Wu Shuai, silakan masuk.